Bersama dengan waktu, ruang redaksi Sultra Line hadir untuk Anda. Polemik lahan transmigrasi lokal untuk resettlement atau purnawirawan Polri yang berada di Desa Posujaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan masih terus berlanjut. Hai viewer, subscribe channel ini ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen. Semuanya itu gratis, dan akan ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Perwakilan ahli waris yang ditemui di sela-sela pemasangan papan pengumuman Yusri Kasarua selaku ahli waris dari almarhum Peltu Sulaiman mengatakan, alasan mereka memasang pengumuman tersebut merupakan upaya kerja transparan dari para ahli waris yang menuntut hak kepastian atas tanah sesuai SK Bupati Kendari nomor 137/1980. Juga dorongan dari semua pihak ahli waris kepada warga yang menempati lokasi Translok agar berpartisipasi di lahan yang dimaksud. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Tujuan diadakannya pembahasan pengumuman ini yang pertama merupakan suatu wujud nyata kerja transparan bagi kami ahli waris 30 purnawirawan Polri di Translok Lamome ini yang sekarang menjadi Desa Posujaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, guna mendapatkan hak kepastian atas tanah sesuai SK Bupati nomor 137 tahun 1980 tanggal 6 Agustus tahun 1980. Yang kedua, merupakan motivasi dan dorongan bagi warga untuk berpartisipasi di dalam penetapan hak atas tanah tersebut. Yang ketiga, ini merupakan satu bukti bahwa kami ahli waris bekerja secara beradab dan bermartabat untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah warisan orang tua kami. Yang keempat, ini suatu permohonan dalam kerendahan hati kami ahli waris agar mereka masyarakat yang mempunyai alat bukti berupa sertifikat untuk dapat proaktif di dalam proses peradilan yang akan kami laksanakan ke depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia menambahkan pihaknya sudah mempersiapkan semua berkas bukti formil maupun material untuk melangkah ke pengadilan guna mendapatkan kembali haknya yang telah diklaim para warga sekitar. Ia menegaskan dalam waktu dekat akan memasukkan gugatan di pengadilan sehingga sejumlah pihak yang diadukan bisa dilakukan pemanggilan dari pengadilan. Rekan kami kebetulan sudah menyampaikan statement juga di media online tentang awal mula adanya lahan ini, lahan Translok ini. Sekarang kami berusaha untuk mendapatkan hak atas tanah orang tua kami harus melalui proses peradilan. Dalam proses peradilan dimaksud, kita harus menyiapkan bukti formil maupun bukti material dalam proses menuju ke sana tadi. Nah, untuk itu salah satu upaya kami dari ahli waris memberikan pengumuman ini kepada warga masyarakat. Dihimbau kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi. Kalau memang mereka merasa punya bukti, baik sertifikat maupun SKT dan kwitansi, semua bisa mereka tampilkan nantinya di pengadilan dalam proses hukum yang berjalan ke depan. Itu mungkin tambahan sekilas dari kami. Kami berusaha membuat administrasi, menyurat ke
secara berjenjang. Mulai dari kepala desa, camat, bupati, kemudian BPN Konawe Selatan, kemudian BPN Kendari. Semua kita sudah berproses, itu sudah menyurat dengan maksud agar aparat yang terkait bisa memberikan kami informasi atau data tentang apa yang kita kehendaki. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau bisa dipenuhi, kami berterima kasih. Namun satu hal yang perlu kita ketahui bahwa di dalam proses peradilan nanti, mungkin pengadilan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada BPN mengeluarkan sertifikat. Semua sertifikat yang berada di lokasi SK 137 ini. Nah, itu salah satu upaya kami agar proses peradilan ini bisa berjalan dengan lancar. Itu harapan kami sebagai ahli waris. Kemarin, beberapa hari yang lalu kita sudah ketemu Bupati Konawe Selatan, Pak Surnudin ya. Beliau itu merespon positif tentang rencana kami, bahkan beliau mengetahui persis lokasi ini karena beliau cerita pada kami ahli waris kemarin. Dia bilang, saya tahu persis lokasi Translok Polri ini Pak. Karena apa? Pada tahun 75 beliau itu masih kerja di Departemen PU, mengerjakan semua proyek-proyek ada di Jalan Purwosina menuju Ponggaluku. Bahkan beliau menyebut beberapa purnawirawan yang beliau kenal seperti Pak Siala, Pak Arifin. Itu berarti satu informasi yang bagus atau harapan dari kami agar bisa berproses secepat mungkin. Hak atas tanah orang tua kami kita kembalikan pada dasar hak atas tanah orang tua kami berdasarkan penetapan Bupati Kendari sesuai SK 137 tahun 1980 dimaksud. Karena dalam kenyataannya di lapangan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengokupasi lahan warisan orang tua kami di lapangan. Nah, inilah yang kami identifikasi untuk kita bisa berproses nanti di pengadilan negeri. Insya Allah tidak akan lama. Insya Allah dalam waktu lama setelah informasi kita dapatkan, kita mengajukan gugatan perdata. Karena di dalam lahan ini sudah informasi yang kami dengar itu sudah 92 atau 93 sertifikat yang berada di dalam. Ya, itu semua kita harus clearkan, kita harus selesaikan melalui proses peradilan. Nah, untuk selanjutnya nanti mendapatkan sertifikat bagi ahli waris, itu harapan kami ke depannya, melalui proses yang benar. Betul. Sekian, terima kasih. Kemudian berdasarkan investigasi media ini, di lokasi yang masih berpolemik itu, sudah dipadati penduduk, bahkan terlihat ada papan pengumuman pembangunan jalan wisata desa yang dilakukan pemerintah desa Posujaya yang saat ini dipimpin Kades bernama Langa. Terlihat pembangunannya menggunakan dana desa sebesar 100 juta lebih yang pekerjaannya sejak 27 September hingga 31 Oktober 2021. Sampai di situ, media ini juga mencoba mewawancarai beberapa warga yang mendiami lokasi yang dimaksud. Salah satu warga bernama Salia mengaku membeli tanah dari Samirudin yang merupakan mantan Kades setempat. Namun hingga saat ini tidak pernah ada sertifikat atau SKT yang dipegang. Nah, tahu juga kalau saya kan cuma saat saya beli sama Pak Mantan begitu. Wah, Berapa luasannya Ibu beli? ini luasnya cuma 10 kali 15. Iya. Karena kan ini katanya bermasalah karena ini kan katanya tanah translok untuk purnawirawan. Oh, jadi Ibu tidak tahu waktu pas ke beli tanah ini? Enggak tahu saya waktu kalau belinya saya enggak tahu kalau dulu akhirnya orang translok toh tahu, tapi kan
setahunya orang di sini hanya Pak Desa semua gitu. Oh, Katanya di sini, mantan desa di? katanya Pak Samiruddin dulu ini tanah sudah sah semua, sudah lunas semua. Berarti ada sertifikat ibu pegang? Ada, enggak sama Pak Desa masih. Oh. Begitu pula yang disampaikan warga lain, Syarifuddin, bahwa ia juga membeli tanah di Translok dari Suleman Lamo. Dari penuturannya, ia hanya memegang surat peralihan tanah. Belum? Suleman Lamo. Oh, luasannya berapa? Ya, Luasannya yang kita beli? 10 kali 27 kali 40 luasnya. 27 kali 40. Yang sekarang kita pegang sertifikat atau apa ini? Tapi Tahu nggak sini tanah Translok Purnawirawan? kan dulu saya tanya di Somet. Lagi ini tanahnya Suleman Lamo. Banyak. Jadi saya namanya kita pun datang. Kalau orang bilang begini ya itu. Gitu. Bapak ada katanya? Ada. Apa yang dipegang sekarang Pak? Pengalihan. Pengalihan. Kalau dijanjikan kapan keluar sertifikatnya dari pihak yang itu hari Bapak beli? Akan dikasih sertifikat atau bagaimana? Enggak ada, mereka sudah jangan. Guna menggali informasi lebih mendalam lagi, awak media ini mencoba mengkonfirmasi ke pemerintah kecamatan, dalam hal ini Camat Konda, Asdiana. Dari penuturan Camat Konda ini bahwa permasalahan tanah di Translok keputusan ada di Bupati Konawe Selatan. Sehingga langkah yang hanya bisa diambil dengan memediasi pihak-pihak yang berpolemik di lahan tersebut. Ia menambahkan, sudah didatangi dari para ahli waris untuk meminta solusi terkait permasalahan tersebut. Mediasi pun belum dilaksanakan terkait waktu yang belum ditentukan. Ia juga menyarankan para ahli waris untuk menempuh jalur pengadilan sehingga ditemukan putusan yang jelas sesuai hukum yang berlaku. Menurut pengetahuannya Ibu bagaimana? Translok. Iya. Nah, jadi kan begini, itu masalah tanah di Pulau Jaya yang tadinya masih siapa ini yang pindah. Mereka kan habis datang di sini membawa juga anak-anak purnawirawan berkaitan dengan Pulau Jaya, tetapi kan saya tidak tahu perkembangannya. Terus terang, kalau masalah tanah itu batas itu bukan artinya mau keputusan itu akan diambil dengan pemerintah kecamatan. Tentunya ya ada kan yang paling di atas ini karena antar institusi. Brimob juga ini mau mengklaim bahwa mereka mau katanya menurut kepala desa mau menguasai tanah, tetapi mereka kan dikena tanah warga. Adapun masalah Translok yang lalu-lalunya itu tidak muncul nanti baru-baru ini. Saya tidak tahu antar kepala desa dengan yang lain, tetapi baru-baru ini ada yang habis datang 3 orang atas nama anak ahli waris daripada purnawirawan Polri. Datang bagaimana solusinya, saya bilang saya tidak bisa mengambil keputusan, bukan apa yang dikatakan siapa itu hari Pak Edward. Iya. Artinya memang betul tidak bisa, tetapi kan bagus, saya salut mereka. Artinya sebelum ke kabupaten mereka datang dulu di kecamatan. Saya bilang tidak bisa masalah. Namun karena beliau itu maunya buru-buru. Sementara di Kecamatan Konda kan banyak kegiatan, banyak masalah. Saya bilang tunggu dulu Pak. Pada saat itu juga saya mau panggil kepala desa Pulau Sujaya. Apakah mereka bisa saya mediasi di sini kan? Artinya mediasi saya sudah sampaikan kita apakah bisa pertemuan antara kepala desa dengan mungkin 1-2 orang warganya mewakili dengan ketemu dengan anak-anak ini ahli waris daripada purnawirawan, apakah bisa? Tapi sampai saat ini saya belum ada kesempatan karena pada saat itu saya tidak mau ganggu juga kepala desa karena sedang diperiksa, ada pemeriksaan BPK sekarang masih berjalan. Karena di sini ada beberapa desa diambil sampel termasuk Pulau Sujaya, jadi kan saya tidak mau ganggu konsentrasinya. Sampai sekarang sampai Pak Edward itu sudah pernah menelpon, saya bilang tunggu dulu Pak, sabar. Karena masalah kalau permasalahan tanah di Konda itu bukan saja Bapak satu, banyak sampai saat ini. Maksudnya kita menunggu antri, antri kan
misalnya saya, tetapi untuk permasalahan translok itu ya tentunya kami di pemerintah Kecamatan Konda tidak bisa untuk menyelesaikan, mengambil keputusan karena di pihak anak-anak ahli waris ini yang anak-anak purnawirawan ini juga mengatakan begini, yang kepala desanya juga mengatakan begini, jadi ya mungkin untuk lebih ininya barangkali pengadilan. Iya, mereka katanya mau masukkan pengadilan, makanya. Iya. Kalau saya dalam begitu, waktu dekat ini katanya. pengadilan karena ya jelas bupati juga tidak akan bisa juga memutuskan kalau masing-masing mempertahankan kan. Betul. Seperti itu alasannya kepala desa. Bu, itu 137 SK 137 180. Di situ sudah dikatakan apabila terdapat tanaman atau tanah warga itu harus diadakan ganti rugi. Nah, tetapi ini mereka, menurut juga kepala desa tidak ada masalah, mereka lepas itu kalau diganti rugi karenanya. Tetapi sampai saat ini ganti rugi itu belum ada. Nah, langsung juga yang anak-anak ahli waris ini, anak-anak purnawirawan bilang katanya sudah pernah ada ganti rugi. Nah, begitu juga saya sampaikan kepada kepala desa. Kata kepala desa itu yang diganti rugi itu yang di Lepo-Lepo kayaknya, di Lepo-Lepo. Pokoknya pada saat itu saya kurangan, tapi kalau saya tidak salah dibilang di Lepo-Lepo. Nah, itu yang ada ganti ruginya katanya ada. Kalau memang ya mungkin juga Pak Desa, kalau memang katanya ada ganti rugi, mana buktinya dan kepada siapa? Itu tidak ada masalah mungkin. Langsung saya bilang ya mungkin yang lebih anunya pengadilan. Iya, karena kalau mereka katanya insya Allah kalau bukan bulan depan mau masuk pengadilan. Apakah bagaimana respon Pemda kalau mereka masukkan ke pengadilan? Apakah siap untuk jadi? Ya kan ini yang mempertahankan artinya bukan Pemda, ya. Warga yang punya di situ, karena mereka sudah punya tanaman. Betul. Kemudian ada bukti sertifikat itu. Itu sertifikat berapa sih yang punya warga? Saya kurang tahu juga, tapi pengakuannya saya belum juga tahu yang mana ada bukti. Tetapi menurut kepala desa sudah begitu. Iya, karena berapa? Kemudian juga memang di situ sepintas kayak saya baca, dan pada saat itu SK 137 kan ada dua, satu SK 137 dengan SK 80 kayaknya. Yang 180 yang Kadapol itu. Iya. Nah, di situ dikatakan bahwa memang mereka diberikan, tetapi apabila tidak baca isinya. Ada saya. Apakah 3 tahun berturut-turut atau 2 tahun? Untuk mengolah atau? Iya, tidak diolah maka akan kembali apakah ke negara atau kembali dikuasai oleh negara kayaknya. Iya, itu anunya. Nah, ketika pada saat itu mungkin masyarakat karena tidak ada yang masyarakat di situ sudah diambil. Adapun mungkin kalau ada kepala desa yang dulu kata kan ada yang menjual katanya. Ada videonya itu saya sempat ini dikatakan bahwa ada beberapa kepala desa yang lalu-lalu itu mereka yang menjual. Betul. Nah, itu saya juga dapat dari pengakuan warga. Ada 2 tadi saya dapat, baru mereka beli memang di zaman Pak Desa lama. Nah, tetapi ini kan itu tidak ada anunya. Nah, tapi awal mulanya itu bukan antara ini yang translok kayaknya ada memang, tetapi ini juga yang anak-anak purnawirawan ini yang mereka lahan 2-nya. Kalau untuk pemukiman lahan 1-nya mungkin mereka masih kuasai. Masih kuasai. Tetapi lahan 2-nya apakah itu ada bukti penunjukan lahan 2? Yang lahan 2-nya kan mungkin kalau zaman-zaman dulu itu ada lahan 1 ada lahan 2 kan. Nah, jadi ya itu yang tadinya ini yang lagi sengketa antara Brimob dengan warga. Iya, setauku di awal-awal. Setauku. Tapi baru-baru ini kok tiba-tiba muncul ininya. Oke, sikap dari kita selaku pimpinan kecamatan sini bagaimana? Ya, sikap saya seperti mereka habis datang. Saya bilang ya sabar dulu Pak, tetapi dengan mohon maaf
antri karena saya juga banyak kegiatan. Kemudian bukan Bapak ini sudah yang keberapa ini masalah-masalah kecil di desa, antar desa ada yang datang, jangankan antar desa, antar bersaudara saja ada yang melapor masalah tanah, nah, belum selesai. Yang ini saja Pak yang duluan belum selesai, apalagi Bapak. Nah, tetapi misalnya saya katakan mohon maaf Pak, nanti ada kesempatan saya telepon Pak Desa, apakah dengan catatan, artinya saya inginkan kita mediasi, tidak ada yang emosional, tidak ada yang, artinya kita relax saja ya, santai. Kepala terbuka semua kan. Iya, kita berkepala dingin, kita masing-masing. Tetapi saya misalnya saya mengundang kalau kepala desa mau, artinya dia membawa beberapa orang masyarakatnya, jangan maksa. Nah, ini juga dari pihak ahli waris mungkin 1, 2, 3 orang. Saya kalau bisa saya ketemukan di ruang bagaimana caranya mediasi bagaimana. Nah, tetapi di mediasi itu saya tidak menjamin bilang bahwa mau memutuskan. Nah, tergantung kesepakatan di antara mereka berdua ini. Begitu. Ya, kalau mungkin ada sepakat ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada ya jalan satu-satunya, jalan keluarnya ya pengadilan saja. Kira-kira kapan Bu mungkin diagendakan mediasi mungkin dari? Saya tidak bisa menjanjikan seperti ini, banyak yang kita digencot ini yang vaksin. Oke. Kalau itu karena yang artinya begini, palingan mungkin kan baru minggu lalu selesai pemeriksaan BPK, jadi saya juga tidak ini, kemudian kita disambung hari Sabtu saja saya tidak istirahat. Hari Sabtu kemarin kita rapat di Polomat ini. Nah ini lagi, ini berapa hari ini vaksin karena Kabupaten Konsen masuk level 3 akibat capaian vaksinnya kurang dari jadi mungkin ini seperti tadi ini ada di situ sudah ambil. Adapun mungkin kalau ada kepala desa yang dulu kata kan ada yang menjual katanya. Ada videonya itu saya sempat ini dikatakan bahwa ada beberapa kepala desa yang lalu-lalu itu mereka yang menjual. Betul. Itu. Nah itu saya juga dapat dari pengakuan warga. Ada 2 tadi saya dapat, baru mereka beli memang di zaman Pak Desa lama. Nah, tetapi ini kan itu tidak ada anunya. Nah, tapi awal mulanya itu bukan antara ini yang translok kayaknya ada memang. Tetapi ini juga yang purnawirawan anak-anak purnawirawan ini yang mereka lahan 2-nya. Kalau untuk pemukiman lahan 1-nya mungkin mereka masih kuasai. Masih kuasai. Tetapi lahan 2-nya apakah itu ada bukti penunjukan lahan 2? Yang lahan 2-nya kan mungkin kalau zaman-zaman dulu itu ada lahan 1 ada lahan 2 kan. Nah, jadi ya itu yang tadinya ini yang lagi sengketa antara Brimob dengan warga. Iya, setauku di awal-awal. Setauku. Tapi baru-baru ini kok tiba-tiba muncul ininya. Oke, sikap dari kita selaku pimpinan kecamatan sini bagaimana? Ya, sikap saya seperti mereka habis datang. Saya bilang ya sabar dulu Pak, tetapi dengan mohon maaf antri karena saya juga banyak kegiatan. Kemudian bukan Bapak ini sudah yang keberapa? Ini masalah-masalah kecil di desa, antar desa ada yang datang, jangankan antar desa, antar bersaudara saja ada yang melapor masalah tanah, nah, belum selesai. Yang ini saja Pak yang duluan belum selesai, apalagi Bapak. Nah, tetapi misalnya saya katakan mohon maaf Pak, nanti ada kesempatan saya telepon Pak Desa, apakah dengan catatan, artinya saya inginkan kita mediasi, tidak ada yang emosional, tidak ada yang, artinya kita relax saja ya, santai. Kepala terbuka semua kan. Iya, kita berkepala dingin, kita masing-masing. Tetapi saya misalnya saya mengundang kalau kepala desa mau, artinya dia membawa beberapa orang masyarakatnya, jangan maksa. Nah, ini juga dari pihak ahli waris mungkin 1, 2, 3 orang. Saya kalau bisa saya ketemukan di ruang bagaimana caranya mediasi bagaimana. Nah, tetapi di mediasi itu saya tidak menjamin bilang
bahwa mau memutuskan. Nah, tergantung kesepakatan di antara mereka berdua ini. Begitu. Ya, kalau mungkin ada sepakat, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, ya jalan satu-satunya, jalan keluarnya, ya pengadilan saja. Dari Kompleks Blok M Bende, tim redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda.